Kalau perempuan Kartini, kalau laki-laki Kartono ya bukan? Bisa. Ningrat, bisa dibilang darah biru Pak Yuda, ya. Ya. Darah biru. Kita darah merah ya. Enggak tahu ya. Kartini itu darah biru, iya. Coba ini dulu dicek dulu ya. Apa takutnya ungu apa Aja gimana? biru atau iya. Atau kuning bisa jadi ya. Aduh, nggak tahu hijau mungkin. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast kita hari ini. Hai. Hari ini episode yang sangat istimewa ya. Kita akan menggali suatu tokoh yang ikonik dalam sejarah Indonesia, yaitu Kartini. Ya, jadi Kartini ini adalah seorang pejuang dari kaum perempuan yang memperjuangkan hak perempuan dan pendidikan. Lebih lanjutnya kita akan bahas dengan narasumber kita hari ini yang ahli dalam sejarah Kartini, yaitu Ibu Dewi. Halo. Nah, terima kasih Pak Yuda. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik, luar biasa. Luar biasa ya. Iya. Kegiatannya apa Bu? Sekarang lagi sibuk apa nih kira-kira? Saya ini guru ya, guru mata pelajaran sejarah. Saya juga pengajar praktik ya, pendidikan guru penggerak angkatan 10. Wow, luar biasa ya. Jadi kawan-kawan, Ibu Dewi ini adalah selain guru ya, guru di SMA 1 Panggarangan, beliau juga adalah seorang guru penggerak. Sekarang sudah pengajar praktik Bu ya. Iya, betul sekali. Mendampingi calon guru penggerak selanjutnya. Termasuk yang di sebelah saya ini. Amin Bu. Mudah-mudahan ya kita bisa melewati berbagai tantangan. Amin. Insya Allah lulus lah. Kita mulai dari Ibu bisa menceritakan tentang latar belakang Kartini. Oke. Seperti apa Bu? Ya, siap ya. Kartini ya. Kalau perempuan Kartini, kalau laki-laki Kartono ya bukan? Bisa. Jadi Kartini itu ya sosok tokoh ya emansipasi wanita. Ya, pada saat ini setiap tahun ya, setiap tanggal 21 April kita para kaum wanita ya merayakannya gitu sebagai tokoh pejuang ya dalam memperjuangkan pendidikan. Yang kala itu pada masa penjajahan Belanda ya, tentu ada perbedaan pendidikan yang kita alami pada zaman itu. Era kolonial ya, masa penjajahan Belanda, itu yang mengenyam pendidikan itu hanya kaum bangsawan ya. Jadi kaum rakyat pribumi ya seperti rakyat biasa itu tidak merasakan yang namanya pendidikan. Nah, karena Ibu Raden Ajeng Kartini ini adalah golongan ningrat ya, anak bangsawan, anak Bupati Rembang ya pada saat itu. Beliau lahir 21 April tahun 1879 dari golongan ningrat. Bisa dibilang darah biru Pak Yuda ya. Darah biru. Kita darah merah ya. Kartini itu darah biru, iya. Coba ini dulu dicek dulu ya. Apa takutnya ungu apa gimana? Biru atau iya. Atau kuning bisa jadi ya. Aduh, nggak tahu hijau mungkin. Oke. Jadi dari situ ya, jadi mengenyam tuh. Karena beliau keturunan ningrat ya, jadi merasakan pendidikan. Beliau bisa berbahasa Belanda ya, dan beliau bisa membaca dan menulis. Untuk ukuran saat itu ya, pada zaman itu sudah hebat ya. Jangankan berbicara pada saat ini pun mungkin masih ada saja ya di daerah-daerah pelosok yang belum tuntas pendidikannya, bahkan sampai tingkat SMA ya, masih ada yang belum bisa baca dan tulis dan sebagainya. Jadi ini sosok penginspirasi ya. Walaupun memang sebenarnya tidak hanya Kartini ya, banyak juga sosok wanita-wanita pejuang lain seperti Dewi Sartika ya, Mata Tiahayu, jadi pahlawan-pahlawan wanita lain, Cut Nadin yang itu notabene juga sama berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Cuma mungkin yang boomingnya ini ya Raden Ajeng Kartini ini. Kalau sekarang mungkin yang viral Bu ya, yang viralnya pada waktu itu Ibu Kartini ini. Iya. Oke, luar biasa. Jadi menurut Ibu
mengapa nih ya eh, Ibu Kartini itu begitu penting bagi bangsa kita. Nah, kenapa begitu penting? Jadi Kartini ini mengangkat derajat ya martabat kaum perempuan supaya kan dulu ada perumpamaan belakangnya R semua tuh Pak Yuda. Sumur, kasur, dapur. Oh Ya, iya, yes. semuanya tuh belakangnya R ya. Jadi ada yang menganggap ya perempuan kenapa sih harus belajar? Laki-laki dulu lah yang diutamakan. Perempuan mah nanti ujung-ujungnya juga di dapur, di kasur ya. Nah, pokoknya perempuan itu nggak usah lah berpendidikan tinggi gitu. Nah dengan adanya Kartini ini ya ini emansipasi ya. Ternyata banyak loh sosok perempuan-perempuan hebat ya di kita juga ya di Indonesia ini. Terbukti ya di negara kita juga ya presiden itu pernah kan sosok perempuan ya. Nah, salah satu ketua umum PDI Perjuangan ya itu membuktikan kalau perempuan itu juga bisa maju gitu. Jadi tidak hanya laki-laki ya, ada kesetaraan gitu dalam bidang pendidikan. Jadi perempuan juga bisa loh gitu. Ternyata tidak dibatasi gitu atau tidak ada istilah perempuan itu di belakang. Jadi memang Kartini adalah pejuang kaum perempuan Bu ya, yang bisa mengangkat derajat perempuan dari sisi pendidikan, sosial, politik gitu Bu ya. Iya. Bahkan di negara kita itu tadi seperti Ibu bilang ya, sampai sudah pernah presiden itu dipimpin oleh perempuan. Iya, betul sekali. Sudah mempunyai hak politik. Iya, jadi ternyata perempuan itu punya power juga gitu. Ya. Pokoknya memang bahaya memang. Nah, perempuan ini bisa laki-laki mungkin dunia. Nah, dan laki-laki pun takluknya kepada perempuan. Iya benar. Luar biasa ini kawan-kawan ya. Jadi menurut Ibu nih bagaimana ya Kartini ini mempengaruhi gerakan emansipasi tadi perempuan di Indonesia? Mungkin zaman dulu itu seperti apa, menggunakan program apa ya Bu Kartini ini itu sampai pemikirannya gitu Bu ya masif gitu sampai bisa mempengaruhi kaum khususnya perempuan. Ya, jadi kan berawal dari Kartini juga layaknya perempuan-perempuan lainnya ya, yang ketika dia ingin semakin mengenyam pendidikan itu terbatasi juga, ya karena harus menikah dan sebagainya. Nah, dia juga pernah dikurung kan ya, pernah dikurung dan dia tidak dalam arti masih ada adat istiadat yang menyatakan kalau perempuan itu jangan dulu inilah gitu ya, nanti aja lah di belakang aja, laki-laki dulu yang diutamakan. Nah itu dari zaman dulu ya, dari penjajahan Belanda sampai sekarang. Dari mulai politik etis nih, kita sudah mulai ya. Politik etis itu kan hutang budi ya, politik balas budi dari pemerintah Belanda kepada Indonesia, itu dari situ kita sudah mulai mengenal nama pendidikan. Karena di situ kan menghasilkan 3 poin ya, edukasi, irigasi, dan migrasi. Nah, edukasi ini pendidikan, migrasi ini perpindahan penduduk, dan irigasi ini pengairan. Itu mungkin salah satu yang bisa dibilang sisi positifnya juga dari penjajahan Belanda ya. Jadi dengan adanya politik etis, walaupun pada saat itu memang hanya golongan bangsawan saja yang merasakan yang namanya pendidikan. Kalau rakyat menengah ke bawah itu tidak. Dan bahkan pada saat zaman penjajahan Belanda kita itu berada di stratifikasi yang paling bawah. Jadi dalam artian nomor 1 itu Eropa ya, kedua timur asing, kita itu yang ketiga pribumi. Jadi mungkin sangat tidak dihargai ya. Nah ini menyebabkan jangankan hanya perempuan ya pada saat itu, laki-laki pun banyak yang ketertinggalan dalam bidang pendidikan. Jadi dengan adanya Kartini ini, jadi membangkitkan motivasi ya, semangat baru buat perempuan-perempuan sekarang nih, perempuan-perempuan masa kini, era kini yang ingin mengembangkan karirnya, bakatnya tanpa melupakan kodratnya juga sebagai perempuan. Nah, jadi kan dalam hal harus tahu fitrahnya juga ya. Sehebat apapun perempuan ya, tetap saja di rumah imamnya adalah laki-laki. Jadi emansipasi juga jangan kebablasan Bu ya. Nah, iya betul. Tetap kodratnya perempuan ya
Nah, tadi iya, Ibu ya. Artinya ya walaupun bisa sama rata gitu ya, iya, atau mempunyai hak yang sama dengan laki-laki, tapi tetap tidak melupakan kodratnya gitu iya. Bu ya, sebagai perempuan. Luar biasa Ibu. Terakhir ya, Oke, Ibu siap. mempunyai pesan atau pembelajaran dari kehidupan Kartini yang Ibu bagikan ke pendengar kita Bu. Oke. Jadi pesannya ya, walaupun pejuang wanita itu sebenarnya tidak hanya Kartini ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena memang banyak pejuang-pejuang wanita lain ya, seperti Dewi Sartika, Cut Nyadin, dan yang lainnya ya. Itu juga sama, berjuang melawan pemerintahan kolonial Belanda. Dan mungkin memang namanya tidak se-booming Kartini, dikarenakan apa? Karena pada saat itu Kartini kan berkecimpung dengan, dia menulis surat ya pada sahabatnya. Nah, dalam bahasa Belanda, maka lahirlah buku kan, habis gelap terbitlah Terang terang. ya. Nah, itu dibumingkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Makanya sampai ditetapkanlah hari lahir Kartini sebagai di kalender juga ada ya 21 April di sekolah-sekolah diperingati Hari Kartini dan sangat booming. Ini mungkin charternya pemerintah kolonial Belanda ya menggerakkan apa Hari Kartini ini. Walaupun memang pejuang wanita yang lain juga sama ya seperti Dewi Sartika juga dalam bidang pendidikan juga. Cuma mungkin kurang ini ya, kurang booming karena balik lagi kepada eranya pemerintah kolonial Belanda yang walaupun memang Kartini itu secara pribadinya dia ya, secara pribadinya dia dan apa yang dia lakukan itu menjadi inspirasi banyak orang, terutama kaum wanita yang tadinya merasa tertindas, merasa terbelakang, ini bisa bisa bangkit dengan adanya Hari Kartini ini. Jadi emansipasi yang dalam artian emansipasi juga tidak harus kebablasan, emansipasi juga tidak harus apa ya meremehkan laki-laki juga, tapi ada saatnya di mana kita juga perempuan gitu bisa menunjukkan apa yang bisa apa menjadi kehebatan para perempuan sekarang. Sekarang kan banyak istilahnya perempuan-perempuan mandiri ya, perempuan-perempuan yang berdikari, yang bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Jadi saya berpesan mudah-mudahan hari lahir Kartini ini menjadi motivasi buat kita para kaum wanita supaya bangkit jangan terpuruk ya. Apalagi di era modern, di era globalisasi. Jadi jangan sampailah masih ada di tempat-tempat di beberapa daerah yang malah tidak mengenyam pendidikan. Justru karena dengan adanya Hari Kartini ini dan bahkan sekarang pendidikan sudah merata ke berbagai daerah, diharapkan anak-anak kita, siswa-siswa kita, ya paling tidak tuntas ya pendidikan menengah. Jadi ada istilahnya desa tuntas pendidikan menengah. Jadi tidak ada lagi yang mengalami ketertinggalan di bidang pendidikan. Amin. Luar biasa Ibu. Sekali lagi terima kasih Ibu ya Iya, sama-sama. atas ilmu dan pengetahuannya. Oke, kawan-kawan, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum, sama-sama.